Nggak bohong gue. Nggak bohong, gue nggak bohong. Asli. Enak banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Noval. Oke, di video kali ini gua lagi di DRB nih guys, lagi di Dadang Racing Bar. Jadi kemarin lanjutin video yang sebelumnya. Jadi si Pai ini kan secara knalpot kemarin udah diubah ya. Udah diubah secara leheran, secara output, katalisnya juga udah dibuang. Tapi sekarang ini TB-nya kemarin kan gue bilang itu ada di Mas Raden gitu ya, lagi diberesin TB 150 nya. Nah jadi untuk video kali ini gue mau pasang TB-nya lagi nih guys gitu. Oke guys, jadi gue sekarang ditemenin sama Mas Raden. Sehat mas, sama Mas David nih. Ada Mas David nih. Sehat ya mas? Jadi kali ini gue mau ngeberesin si kain nih, mau dipasang di 150 mas ya. Kalian mau di setting lagi CVT-nya supaya ya harapannya kali ini udah bungkus sih. Bungkus ya, biar enak udah. Jadi bisa dipakai hari-hari bahkan keluar kota, tapi kayaknya keluar kotanya nanti dulu karena ada satu lain hal yang nggak bisa ditinggal. Oke, kita lanjut aja buat pemasangan TB dan di setting-setting lagi sama Mas Raden dan Mas David. Thank you banget ya Mas ya, udah dibolehin nih datang ke sini awal. Oke, kita langsung aja. Ini guys, udah dibenerin sama Mas Raden. Jadi kemarin tuh TB gue itu si koinannya ini nggak mau rapet, cuma sekarang udah dibenerin sama Mas Raden, dipakein punya dia nih. Ini udah jadi lebih rapat lagi gitu. Kan? Tuh, bekas bawahnya udah rapat gitu. Karena kemarin gua permasalahannya sama si Mas Adi itu, gua udah beli koinan di sini, ternyata koinannya itu rada oval gitu loh. Jadi nggak nutup secara sempurna gitu. Jadi ini kan harusnya nutup secara sempurna gitu ya. Kalau dia nggak nutup secara sempurna tuh pasti bakalan ngaruh banget gitu ke performanya si Pak karena ini kan pengisapan angin gitu. Ya semoga udah dipasang dengan keadaan yang benar, dengan keadaan yang baik, si TB ini bisa performanya juga cakep banget di si Pai gitu. Kita pasang lagi, dibongkar dulu nih sama Mas Raden gitu. Nah ini nih guys, ini hampir selesai dirakit sama Mas Raden TB 150 ya. Nah ini gue mau kasih tahu kalian, ini mungkin kalian udah banyak yang tahu juga ya, tapi gue kasih tahu lagi aja lah. Jadi perbedaan intake dari 125 sama 150 memang kelihatan banget ya. Ini lebih kecil, ini lebih gede lah, lebih panjang gitu, lebih panjang. Dan ini untuk ambil sini tuh kalau yang 125 tuh jauh banget gitu, tuh, lebih tinggi gitu deh. Nah, lebih tinggi. Kalau yang 150 itu lebih pendek tuh, bolongan ini lebih pendek, bolongan untuk bensin injektor ini. Nah ini yang mungkin yang disebabin kemarin kan gue bilang di video, kenapa si Pak ini kalau belum panas itu selalu berebet gitu, padahal si sensor suhunya tuh udah gue ganti. Kenapa dia selalu berebet ketika belum panas banget? Ini salah satu alasannya gitu guys, karena si intake ini terlalu tinggi gitu, jadi si bensinnya itu memang lama untuk turun ke ruang pembakaran kayak gitu guys. Jadi ini informasinya, kalau misalkan kalian punya Vario KZR kan penyakitnya pasti berebet lah ya, di awal tuh pasti berebet karena bensinnya belum turun. Nah ini problemnya itu ada di sini.
Jadi karena ini terlalu tinggi, jadi turunnya terlalu agak lama. Jadi ya better diganti dengan EB150 yang ininya lebih pendek untuk saluran bensinnya. Jadi ke ruang pembakarannya juga lebih cepat kayak gitu sih guys. Tadi udah dipasang taggingnya, sekarang mau dicek CVT-nya udah buih gitu juga, banyak banget. Ini dulu CVT-nya mau dicek kayak gimana, nanti mau disesuaikan lagi. Kemarin kan gue sempat pakai pelok sih, pakai per Vario 150. Nih lagi dicek sama Mas Raden. Kenapa Mas itu Mas? Jedok. Itu ngejedok handle. Kita pakai Gen 4 aja. Apa? Pakai Gen 4. Apa itu Mas David? Mau beli Gen 4 terbaru. Gen 4. Gen 4 tuh punya apa? Ya ini sama, cuman resetan terbaru. Oh, resetan terbarunya DRB. Ya. Oh, oke. Oh, Gen 3. Ini Gen 3 nih. Nah, ini. Oh. Ganti aja. Di kejedok ya Mas ya? Lihat keadaannya, si video kotor, masangnya kebalik, ininya kejedok. Oh, ini dia nih. Ini Gen 4 ya Mas David ya? Ya Gen 4. Ini Gen 4. Ini perbedaannya deh di sini ya? Ini lebih pendek, ini lebih dalam. Oh, ini lebih pendek nih guys. Jadi kalau di Gen 4 ini bagian sini itu lebih pendek, kalau yang di mana ini ya? Di yang lama nih lebih dalam nih. Sama ini Nah, interlocknya kelihatan double banget. yang lama. Nah, kalau yang lama nih interlocknya nih double nih. Gini, jadi kalau yang V4 nih dia lebih rata ya Mas David ya? Rata, benar. Lebih rata nih. Jadi semuanya ini emang kalau DRB itu benar-benar semuanya barang ori gitu ya. Barang ori, di riset sendiri sama tim DRB supaya bisa menunjang performa kalian yang terbarunya nih kayak gini nih guys. Nih kelihatan banget lah perbedaannya. Mangkoknya udah lecet diganti aja. Itu kan mangkoknya lecet. Ah. Ini saya ganti pakai punya amfibi Vario 110 yang CW karbu. Oh, ini punya Vario Karbu nih ya? Dia lebih ringan. Oh, jadi di punya Vario itu tuh bedanya apa Mas David sama ini? Lebih ringan. Oh, piringannya lebih beda. Ya. Oh, ini kan lebih beda nih guys. Ini juga udah di kartel. Ini omongan di kartel kan? Bolong. Dibolong ya? Dibolongin. Oh, dibolongin. Bukan kartel. Dibolongin nih udah sesuai sama resetannya DRB juga nih guys. Supaya tadi aja tuh dibuka tuh yang punya gua karena belum dibolong-bolongin kayak gini, itu banyak banget debunya gitu sampai di bawah sini nih. Nah, tuh debunya masih banyak banget ini sih. Kacau emang. Tapi kalau yang PCX sih kemarin pas di DRB emang udah bolong-bolong Mas, tapi gitu, jadi emang lebih enak sih, nggak gerdek, nggak bunyi cit Iya. gitu tuh. Emang ini salah satu solusinya nih guys. Kalian kalau mau nggak bunyi atau nggak mau gerdek itu biasanya kotor di bagian mangkok belakang ini, banyak kotorannya gitu guys. Oke, mau kita upgrade lagi gitu. Yuk, let's go. Nah ini guys, ini kan kemarin gue juga sempat ininya tuh buat pernya itu kan harusnya bulat nih guys. Harusnya nih kayak gini nih. Nih, kayak gini nih bulat. Nah, itu udah rada melar gitu guys. Nah, ini kan punya si Vario KZR standarnya nih, si kampas gandanya nih. Nah, ini gue pakai dengan kode GGC. Ini kalau kalian tahu GGC itu kode motor apa sih gitu, coba boleh komen kali ini. Nah, yang tutup ini itu perbedaannya adalah si kampasnya itu lebih panjang gitu guys. Saya perhatiin ini kan segini nih ya kampasnya. Nah, yang satu lagi itu kampasnya lebih panjang nih, sampai sini nih guys gitu. Ini kelihatan banget nih perbedaannya. Ini cuma sampai sini. Oh, ini sisanya masih banyak. Kalau ini sampai hampir ke sini nih guys. Nah, perbedaannya itu kampasnya lebih panjang ya gitu guys. Jadi mau diganti pakai yang ini karena ini juga udah ngebelel lah ya, udah
ngeboek gitu, udah nggak bulat lagi gitu. Oke, kita mau ganti pakai yang ini GGC kodenya guys. Yuk, mau dipasang sama Mas Raden tuh nih ya. Ini udah dibersihin juga CVT-nya, bersih. Satu kotoran ini servis. Dan pernya pakai apa Mas tadi? Punya 160. Pernya pakai punya PCX 160 nih guys. Itu. Jadi kemarin kan sempat pakai per ini ya. Berkopling. Ini per kopling, per pulpen. Pakai per Vario 150, cuman kempukan gitu. Ini kan tuh, kempukan jadi mau dipakein pakai per PCX 160 gitu. Yuk, kita pasang dulu. Jadi ini udah selesai di setting semuanya, CVT-nya sama Mas Raden. Tadi gue juga udah udah ngetes di bagian kiriannya dengan pakai resetan DRB yang paling baru yaitu V4 dengan mangkok juga dipakein mangkok Vario Karbu gitu guys, yang udah dibolong-bolongin sama tim DRB. Kalau gua rasa tadi sebenarnya ini ada perbedaan karena dari throttle bodinya itu udah diganti pakai Vario 150 yang waktu itu emang gua beli dan udah dibenerin sama Mas Raden gitu. Jadi bawahnya itu memang lebih responsif gitu guys. Jadi udah nggak ada berebet-berebet lagi. Jadi tadi gua kasih tahu ke kalian juga, kalau kalian mau KZR kalian ini nggak berebet-berebet, kalian bisa ganti TB atau ganti intake pakai intake-nya Vario 150 kayak gitu guys. Oke, mungkin sekarang gua akan ngetes lagi sekalian jalan pulang, sekalian ngasih tahu ke kalian nih feel-nya atau rasanya ketika udah dijalanin tuh kayak gimana. Tadi kan gue baru ngetes di sekitaran DRB aja gitu, cuman mau gua bawa pulang gitu sekalian. Nanti di jalan pulang gue mau kasih tahu kalian ngetesnya tuh sambil jalan, kasih impression juga ke kalian kayak gimana. Perbedaannya tuh signifikan kah, atau dari bunyinya masih gerung kah, atau mungkin bunyinya udah nggak terlalu gerung. Nanti gue kasih tahu ke kalian gitu. Oke, kita langsung cobain aja nanti pas jalan pulang ya. Let's go. Halo guys, oke, hey, mohon maaf ya guys, gua kemarin nggak langsung nge-review nih pulang dari DRB karena semalam itu hujan. Ini besokannya hari Sabtu ya, kemarin gua ke DRB hari Jumat. Nah, kita mau test ride nih, gitu dengan pulley setnya itu pakai resetan DRB yang terbaru yaitu V4. Dan fun fact-nya, bukan fun fact ya, FYI sih, FYI ya, for your information. Kemarin gue ngobrol sama Mas David juga. Jadi sebenarnya kenapa sih V4 ini lahir nih, gue jelasin sedikit gitu ya. Kenapa ada resetan terbaru dari DRB gitu. Karena Mas David juga mengakui di V3, di resetan V3 itu Mas David juga merasa memang suaranya itu terlalu gerung gitu guys. Sebenarnya V4 ini juga masih ada gerungnya ya, karena gerung itu memang karakternya DRB. Kalau Mas David bilang kalau kalau gerung itu makin gerung itu DRB makin enak settingannya kayak gitu. Tapi karena ini ada requestan dari para ojek online yang upgrade motornya untuk hari-hari narik penumpang apa segala macam, itu banyak komplainan dari penumpang karena suaranya terlalu gerung. Alhasil Mas David buatin ini requestan dari ojol gitu, dan itu keren banget sih. Maksudnya Mas David mendengarkan keluh kesahnya customernya gitu. Gokil, salut buat Mas David dan Dadang Racing Blur tim nih, gokil.
Oh ya, gue lupa juga kemarin kan gue juga ganti TB ya, TB 150 Vario 150 gua yang udah dibenerin sama King Raden, dan alhasil udah nggak ada berbet apa segala macem. Ya, air intake-nya udah diganti pakai Vario 150, bah itu udah enak banget nih. Tapi overall kalau pas malam gua pulang ngerasain, karena mungkin kampas gandanya gue juga ganti ya, kampas ganda gue yang gue ganti yang lebih panjang. Karena menurut Mas David, kampas ganda baru itu butuh waktu penyesuaian yang lumayan lama gitu guys. Jadi kayak masih agak-agak ngambang gitu. Tapi overall ini udah better jauh banget dibandingin V3 sebelumnya gitu. Dan karena udah dikombinasiin sama gue buang katalis, terus juga gue pakai TB 150 kayak gitu, itu udah enak banget. Coba kali kita test ride dulu kali ya guys ya. Coba kita tarik dikit. Uhuy. Wah, lebih cepat ini. Oh, 80 ngisi terus. Oh, 90. Asik banget ngisinya guys. Asli. Ngisinya enak banget. Dibandingin kemarin gua yang V3 itu ya, gua ngerasa tuh kayak ngisinya tuh lama banget. 60 ke 80 aja tuh lama banget gitu. Ini udah enak banget sih asli. Gokil. Dan suaranya nggak gitu gerung gitu guys. Ini the best. Gokil. Coba kita belok kiri ya. Kita arahin ke Kalimalang aja nih. Gokil, asik banget. Perfect combination, emang udah lebih plong sih. Si Pai ini rasanya kalau menurut gue sekarang udah lebih plong karena udah copot katalis juga ya. Dengan pakai TB standar Vario 150 lebih enak banget guys asli. Ya tentunya dengan settingan CVT-nya DRB yang terbaru nih. Kita tarik lagi ya. Uhuy. Ngisinya cepet guys asli. Kalau dibilang cepet banget sih enggak, tapi ngisi terus gitu. Jadi nggak ada gerung yang menyebabkan RPM tinggi gitu. Ini dengan posisi gue nyantai aja ya. Asli nggak bohong gua, enak banget, kacau. Ini sumpah asli gokil, enak banget coy. Gak bohong gua. Hai, kamu udah enak banget. Bungkus ini mah bungkus. Hai. Terima kasih Mas David, Mas Raden, dan Dardang Racing Gear Team yang udah mau direpotin untuk tuningin si Pak E lagi nih. Hai. Asli sih, asli enak banget, kacau. Atasnya enak banget buat diajak naik lagi. Kacau. Anjas. Enak banget nih. Gokil. Oh, senang banget gue guys. Parah. Akhirnya akhirnya Pak E menemukan settingannya yang pas. Ini udah gua finalize, yaitu gua akan bilang ini udah bungkus gitu. Gokil. Udah bungkus ini, bungkus parah. Gokil. Asli sih guys, gua ngerasain tuh kayak impression gue ya. Gerung mah tetap ada gerung, karena kan kalau kita nurunin roller aja itu udah pasti rada gerung gitu. Dengan puli yang belum dibubut derajatnya atau masih standar gitu, itu pasti akan lebih gerung gitu karena lebih enteng gitu kan. Nah kalau ini sekarang gue ngerasain tuh dari V3 yang kemarin gue pakai, itu bener-bener ini enak banget sih, lebih adem suaranya, gerungnya, dan lebih responsif gitu.
Kalau gue ngomongin masalah racikan, mungkin yang gue tahu sedikit ya. Kalau kemarin karena ada kayak kampas ganda itu, gue nggak paham sih guys, itu kodenya untuk motor Honda apa gitu. Gue nggak terlalu paham gitu ya. Cuma yang gue tahu dari segi settingan nih, ini gue kasih tahu ke kalian. Nah, dari segi settingan ini roller sebenarnya masih pakai bawaan yang awal banget gitu. Jadi di 8 dan 9 gitu guys. Terus juga untuk per sentrinya itu pakai punya DRB guys gitu. Jadi emang pakai punya DRB dengan kampas ganda yang udah disesuaikan sama DRB. Jadi bolongan yang gue bilang robek itu lumayan lebar. Ada kok kemarin gue jelasin gitu. Terus juga kalau per gedenya ini sekarang gue pakai punya PCX 160 gitu guys. Gue lupa deh, nggak tahu berapa RPM, nanti coba gue tulis di sini. Ini menurut gue lebih enak sih, lebih nggak keempukan, nggak kekerasan juga gitu loh. Karena kan sebelumnya gue pakai per PCX CBU 150 CBU itu menurut gue rada keras gitu guys. Dan di bawah tuh ada tenaganya, tapi di atas hilang gitu kalau PCX CBU. Terus gue gantilah dengan Vario 150. Iya, pakai Vario 150 itu terlalu empuk, alhasil tuh ngambang semua gitu loh guys. Gue kayak waduh, kok kayak ngambang semua. Jadi ya udah, akhirnya dicoba di setting ulang sama Mas Raden kemarin, dicobain pakai per PCX 160. Menurut gua ini per empuk. Dibilang empuk iya, dibilang keras nggak keras banget, asli. Ini udah terbungkus lah ini pokoknya. Oh ya, dan terus juga kemarin kan memang mangkok gua yang belakang itu emang belum gua ganti ya guys, masih masih standar, belum bolong-bolong. Nah kemarin ini diganti sama Mas David, dipasangin yang bolong-bolong pakai punya Vario 110 karbu gitu guys, karena lebih enteng kan, lebih enteng bahannya, dan ya lebih buat performance, buat dibolong-bolongin lebih asik lah guys. Nih, tarik lagi. Asik parah. Nih gue kasih kalian tanpa cut nih guys. Waduh, buat di gas tengah, gas lagi. Pokoknya dah kayak terbaik. Terima kasih DRB Team. Jadi anak Vario beneran nih. Waduh, maaf, kiri gua ngambil salah. Wah, enak banget sih, parah. Buat slip. Atasnya gawat guys, kacau. Atasnya gawat. Gila. Acay, asik banget. Kacau, mantep banget. Udah tes lurusan lagi kali ya, lurusan arah ke Bekasi. Nanti kita putar balik ke depan. Kalau gue nyari jalan lurus bingung juga di mana. Ya udah, alhasil arahin Bekasi aja gitu. Ada sih di Medland, cuma jauh banget. Tambun, males. Ini ada jalan lurus lagi. Nggak bohong gue. Nggak bohong, asli. Enak banget coy. Asik, marah, enak banget. Enak banget guys. Buat kalian harus coba sih. Kalau yang mau upgrade CVT, cobain deh V4 DRB. Rekomen buat kalian, rekomen sih buat harian, buat touring. Aduh, ini udah top, Marco top. Hai.
Oke guys, gue sekalian closing aja kali ya, karena gue udah jelasin juga ke kalian dan ini udah gue kasih tahu impression dan test ride-nya kali ini. Semoga kalian yang nonton juga ini bisa jadiin kalian referensi buat mungkin kalian ada yang mau upgrade CVT, motor Vario atau apapun lah yang mau di upgrade. Kalau emang berminat ke DRB langsung kontak aja Dadang Racing Car, nih gue kasih nomornya, atau ke Mas Davidnya langsung. Ini adminnya King Raden soalnya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Seperti biasa, ambil baiknya dan buang buruknya pastinya. Oke, gua Novel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye and let's go.